Waktunya kita dengar bincang spesial PPDB Kota Yogyakarta tahun 2022. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Disiarkan Star FM, Yasika FM, Impact Pas FM, Mega Suara FM, dan Kota Perak FM. Dari Gedung Disdikora Kota Yogyakarta, selamat pagi, halo apa kabar? Ada di program Bincang Spesial, persembahan dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta. Kita ada di program Bincang Spesial kita akan ngomongin tentang PBDB Kota Yogyakarta tahun 2022. Spesial kita live dari kantornya Disdikora Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Budi Santoso Asrori, Kepala Disdikora Kota Yogyakarta. Pak Budi, apa kabar, Pak? Baik Mas Joni, selamat pagi pendengar Star Jogja dan pemirsa di channel live streaming Star Jogja. Dan semuanya dalam keadaan sehat Mas Joni ya. Amin amin. Program ini disiarkan bersama oleh Star FM, kemudian juga disiarkan oleh Kota Perak FM, Yasika FM, Impact Pas FM, dan juga Mega Suara 93,8 FM. Untuk Anda, sanak kadang Mega Suara, kawan Kota Perak, pendengar Star FM, Yasika, dan mitra bisnis, Anda boleh gabung di WhatsApp kami 081-862-1013 ataupun juga tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Pak Budi, ini menarik. PBDB Kota Jogja 2022 sekarang masuk di SMP. Orang tua udah mulai punya banyak pilihan, mulai deg-degan juga untuk karena pertarungannya tinggal beberapa hari terakhir ini. Tapi sebelum ke SMP Pak Budi, saya ingin sedikit flashback ke PBDB untuk tingkat SD. Sudah selesai, evaluasinya kayak apa nih Pak? Ya, PBDB itu dari waktu-waktu tetap aktual ya. Walaupun ya PBDB seperti itu, tapi tetap menjadi aktual, menjadi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena yang memerlukan, yang membutuhkan juga ganti-ganti. Dan ada yang baru masukkan pertama anaknya ke sekolah, ada yang sudah berulang-ulang gitu Mas. Jadi ini menjadi concern kami juga di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar bagaimana penyelenggaraan PBDB ini bisa merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Itu intinya itu Mas. Termasuk yang PBDB SD yang online sudah dilaksanakan kemarin dengan kurang lebih kuotanya 1932. Ada 33 sekolah kalau keliru dari 89 sekolah SD yang online yang ada. Memang ada juga yang non online ya, lebih banyak yang non online. Yang online ini kita selenggarakan karena memang berdasarkan pengalaman Mas dan mendengar semuanya bahwa antara daya tampung dengan pendaftar lebih banyak pendaftar, maka kita melaksanakan seleksi untuk mempermudah masyarakat menggunakan sistem online. Nah, memang SD ini kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan tidak menggunakan nilai, tidak ada tes apapun, ya, tapi menggunakan seleksi berdasarkan usia. Jadi aturannya itu adalah usia minimal 7 tahun. Ya, 7 tahun itu harus diterima, tapi 6 tahun boleh kalau yang 7 tahun kurang. Ya, kurang dari jumlahnya. Nah, 7 tahun harus diterima itu kan kalau daya tampung memenuhi. Tapi kalau daya tampung tidak memenuhi, maka harus ada proses seleksi. Maka seleksinya berdasarkan urut-urutan usia. Siapa usia yang lebih tua itu lebih berpeluang untuk dapat diterima. Nah, kita memang untuk SD ini mencoba mendekatkan anak pada sekolahnya masing-masing dengan cara tambahan bonus, Mas. Jadi kalau ada anak di satu kecamatan, kakaknya satu kecamatan yang sama dengan kecamatan SD tersebut, maka akan dapat tambahan kemarin 120 hari. Namun kalau ada anak mendaftarkan anak kota di luar kecamatan, di dalam kota tentu saja tambahnya 90 hari. Dan anak yang dari luar kota tambahnya adalah 60 hari. Dan alhamdulillah kemarin sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Ada beberapa SD yang belum full, Mas, belum full kapasitas. Nah, ada yang kurang 2, ada yang kurang 3. Ya. Yang paling banyak ada yang kurang 8 atau 10 kemarin. Itu di daerah mana Pak? Daerah selatan ya, dari sebelah selatan. Tapi insya Allah nanti kita bagi sekolah-sekolah yang masih kurang tetap akan dapat, mesti welcome untuk menerima siswa sampai kapanpun, karena menjadi kewajiban dari pemerintah agar anak usia SD SMP itu harus sekolah, wajib belajar 9 tahun. Yeah. Nah, kewajiban pemerintah untuk menyediakan
layanan pendidikan bagi anak-anak kita semuanya. Kalau SD yang favorit artinya ramai ya Pak ya persaingannya? Ya, SD hanya beberapa. Memang Mas, SD ini sebetulnya lebih membanggakan kita sebetulnya. Anak orang masyarakat itu tidak memprioritaskan semuanya untuk masuk sekolah negeri, tapi juga senang yang banyak masuk sekolah swasta. Ini akan menjadi hal sebetulnya kalau itu bisa dilaksanakan terjadi di jenjang pendidikan SMP maupun SMA, SMK. Ya, tapi memang ini dituntut juga sekolah-sekolah yang ada, sekolah swasta ini juga menyediakan layanan yang baik bagi anak-anak kita. Itu untuk SD kemarin seperti itu. Oke, kita lompat ke PPDB SMP. Ada beberapa tahapan. Saya ingin masyarakat diulang kembali informasinya soal tahapan-tahapan yang ada di PPDB untuk tingkat SMP. Nah, sebetulnya PPDB SMP ini akan memberikan akses yang banyak bagi masyarakat kota, bahkan luar kota juga diberi akses kemudahan bagaimana dapat mengikuti proses seleksi PPDB SMP di Kota Jogja. Kita akan menggunakan beberapa jalur dan bisa saja orang tua atau anak yang tidak terima satu jalur itu kan ada tahapan berikutnya menggunakan tahapan yang berikutnya bisa. Ya, tapi kalau sudah diterima maka tidak perlu menggunakan tahapan yang lain. Kita kemarin memang pada prinsipnya bagaimana agar PPDB SMP di Jogja ini kita tetap sesuai dengan aturan pemerintah pusat Permendikbud nomor 21 tahun 2021 nomor 1 tahun 2021. Kemudian kita juga merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat selama ini, persoalan distribusi sekolah yang memang tidak merata. Jadi ya memang dulu seperti itu. Ya, SMP kan lebih banyak yang di Jogja Utara. Iya, betul. Sekolah di Jogja Selatan tidak terlalu banyak. Ini SMA juga sama. SMA itu bahkan hanya ada 2 SMA dari 11 SMA yang di Jogja Selatan, SMA 7 sama SMA 5. Ya kan? Ini SMK bahkan hanya 1, SMK 4. Lihatnya di sebelah utara semua. Nah, kita sebetulnya lebih banyak pada aspek strategi bagaimana agar akses semua warga masyarakat itu sama dalam mengakses PPDB di sekolah negeri, terutama SMP. Oleh karena itu kemarin kita menggunakan ada beberapa kriteria, ada zonasi wilayah itu 15% Mas Denny. 15% itu kota itu kan berdasarkan dekat-dekatan. Seleksinya itu semakin dekat dengan jarak kakak anak ke sekolah itu semakin besar peluang diterima. Oke. Nah, kita strateginya kemarin 15% itu sekota, tapi di beberapa sekolah berbeda, bisa lebih bisa kurang. Di Jogja Utara kita kurang dari 15%, di Jogja Selatan kita lebih dari 15%. Pertimbangannya apa Pak Budi? Harapan kami adalah bahwa agar yang diterima di Jogja Selatan sama Jogja Utara jaraknya relatif sama. Ya, tidak menimbulkan kecemburuan di Jogja Selatan diterimanya 200-300 meter, di Jogja Utara bisa sampai 800 1 kilo. Nah, alhamdulillah Mas, kemarin ternyata ini menjawab pertanyaan masyarakat. Jarak di Jogja Selatan bahkan ada yang lebih jauh dari Jogja Utara. Ya, SMP 10 ya, sampai 600-800 meter. Tapi sementara di SMP 8, SMP 5 itu hanya 300 meteran, 340-an meter saja. Ya, itu yang pertama. Kemudian kami juga menggunakan sistem bibit unggul. Ya, 10% itu untuk menyeleksi anak-anak di SD kita, 10% kita ambil yang terbaik dari rapot. Ya, selama kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kita persilakan untuk seleksi bibit nya tetap berdasarkan ASPD. ASPD itu 10% ya, jadi 15 tambah 10 sudah 25%. Kemudian kita juga ada perpindahan orang tua, wali, bisa dilaksanakan juga, itu 5%. Lebih banyak ke ASN, TNI, Polri, kemudian BUMN, BUMD gitu Mas. Kalau swasta memang belum kita akomodir. Itu yang jadi sudah 30%. Nah, yang bibit unggul tadi bisa luar kota, bisa dalam kota, tapi sekolahnya adalah dari kota. Ya, ini sebenarnya bagian dari upaya kami untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan yang ada di kota Yogyakarta. Saya potong Pak Budi, bibit unggul tadi kan kelas 4, 5, 6 nilai rapot, kemudian plus ASPD, betul ya? ASPD-nya menjadi penentu atau seperti apa Pak? ASPD-nya jadi penentu. Kelas 4, 5, 6 rapotnya itu hanya syarat untuk mengikuti seleksi bibit unggul saja. Ini kadang-kadang dikonfuskan, masyarakat kita juga ada konfus dengan
SMA yang masuk perguruan tinggi kan ada SMP yang berdasarkan rapot. Yeah. Tapi kita itu rapot hanya untuk seleksi mengikuti bibit unggul. Okay. Tapi untuk seleksi bibit unggul itu sendiri ASPD murni, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Itu sudah kita laksanakan, Mas. Nah, kemudian kita pada hari-hari ini akan melakukan seleksi yang sisanya yang 70% berarti ya. Tadi tambah lagi, Mas, itu akan tambah 5%, 35% berarti ya. 5% itu adalah disabilitas inklusi. Sebagai bentuk afirmasi kebijakan kita kepada anak-anak yang membutuhkan membutuhkan akses karena ada permasalahan fisik maupun psikis ya, itu ya. Iya. Kalau untuk disabilitas ini apakah di semua sekolah ataukah ada sekolah tertentu, Pak? Setahu saya SMP 10 menerima seperti itu, tapi yang lainnya seperti apa, Pak? Kita semua sekolah sebenarnya menyediakan, tapi kita juga melihat berdasarkan kriteria disabilitas itu kayak apa. Karena tidak semua sekolah menyediakan fasilitas yang diperlukan. Misalnya ada yang gerakannya terlalu ekspresif, namanya Pak Tuntrum atau ya itu ya. Kemudian ada yang mungkin agak pendengarannya atau penglihatannya kurang. Nah, setiap sekolah kan gurunya beda-beda juga. Okay. Fasilitasnya juga beda, maka kita arahkan sesuai dengan jenis disabilitas anak itu sendiri. Ada semacam seleksi, Pak, untuk teman-teman? Kita asesmen. Ada asesmennya ya? Asesmen aja. Tidak menggunakan ASPD itu. Ya, kita asesmen. Kita sudah memetakan berapa jumlah disabilitas kelas 6 di Kota Yogyakarta sebenarnya kita petakan, sehingga jumlahnya tidak lebih dari 5% sebetulnya. Oke. Itu yang sudah berjalan 35% ya itu. Nah, hari ini kita melaksanakan seleksi untuk yang paling banyak 65%. 65% tapi masih plus-plus kelihatannya itu. Karena disabilitas juga tidak penuh, mutasi juga tidak penuh, tapi saya nggak hafal punya berapa. Jadi kita akan saat ini menggunakan zonasi mutu. Ya, zonasi mutu berdasarkan ASPD murni itu 44%. Kemudian afirmasi kebijakan, Mas, untuk warga pemegang kartu menuju sejahtera itu 11%. Dan warga luar kota jalur prestasi itu adalah 10%. Oke. Ya, jadi 44 tambah 11 sudah 55 ya, tambah 10 65 pas. Lebih tapi itu artinya lebih mungkin bisa mencapai 68%-an karena yang zonasi mutu itu diisi oleh yang lain. Nah, orang yang diterima di zonasi misalnya wilayah yang dekat-dekatan tadi atau bibit unggul, kalau sudah diterima maka ya harus tempati, tidak boleh mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri maka tidak boleh ke proses bibit yang lain. Tapi kalau belum diterima di zonasi mutu atau zonasi wilayah atau bibit unggul misalnya, maka bisa mengikuti zonasi mutu yang dilaksanakan maupun zonasi KMS maupun luar kota. Kalau orang luar kota boleh daftar lagi. Artinya mereka tidak cabut berkasnya atau seperti apa, Pak? Kalau sudah diterima otomatis sudah keluar, harus mulai lagi dengan pendaftaran lagi, pengajuan pendaftaran dari awal ya. Dari awal lagi. Nah, Pak Budi, untuk masyarakat pendengar kita juga yang sedang bergabung di kesempatan pagi kali ini, untuk mereka yang baru pertama kali mendaftarkan anaknya, Pak, apa yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran, utamanya mereka yang benar-benar bertarung di 3 hari terakhir ASPD ya. Jadi intinya kita semuanya menggunakan ASPD sekarang. Kita mutlak 100% ASPD ya, baik yang zonasi mutu, KMS maupun jalur prestasi luar kota. Jadi semuanya pakai ASPD, otomatis Bapak Ibu orang tua harus memperhatikan ASPD putranya berapa. Ya, kemudian Bapak Ibu juga perlu memperhatikan sebaran nilai di Kota Jogja itu seperti apa. Rentang nilainya kayak apa, Mas? Ya toh, nilai misalnya 280 ke atas itu berapa anak? Ya toh. Kemudian nilai 270 berapa anak saya itu di tempat yang berapa nilainya? Oke, itu satu. Kemudian tolong Bapak Ibu juga memperhatikan passing grade, nilai terendah yang diterima di masing-masing SMP tahun yang lalu kita sudah disediakan di web kita, ada datanya, arsip tahun lalu dibuka kan ketemu berapa passing grade per masing-masing sekolah atau per masing-masing SMP yang ada di Kota Jogja itu sebagai
referensi untuk melaksanakan pendaftaran. Dan tentu saja Bapak Ibu, kenapa? Karena kenaikannya dikit ya, dan kenaikan dikit Mas. Rata-ratanya tapi nggak begitu signifikan, tapi ada kenaikan, paling nanti ada passing grade-nya naik sedikit lah. Itu gambarnya, itu referensinya itu aja. Ya toh. Kita tidak pernah mengklaster sekolah. Ya, ada yang sekolah favorit, ada yang tidak gitu ya. Tapi kan masyarakat kadang-kadang membuat pengelompokan sendiri. Akhirnya ada sebaran-sebaran nilai. Masih sampai sekarang ya Pak ya? Di rentang nilainya, kemudian di passing grade-nya kan berurutan itu. Nilai paling bawah yang paling atas itu mana? Ya toh. Nilai paling bawah passing grade dari sekolah itu paling tinggi sekolah mana, ada semua itu. Bisa dicek di website. Bisa dicek di website kita. Baik, Tanah Kadang Mega Suara di Mega Suara 93,8 FM, kawan Kota Perak di Kota Perak 94,6 FM, kemudian pendengar Star FM di 101,3 FM, Yasikas di Yasikas 95,4 FM, dan juga Anda mitra bisnis di Impact Pas FM 100,5 FM. Anda masih di program Bincang Spesial di tema PBDB Kota Yogyakarta 2022. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Yogyakarta dan juga DPRD Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Budi Santosa, Kepala Distipora Kota Yogyakarta. Masih banyak informasi yang saya mau gali dari Pak Budi, tapi kita akan segera kembali. Anda masih di program Bincang Spesial PBDB Kota Yogyakarta tahun 2022. Disiarkan Star FM, Yasika FM, Impact Pas FM, Mega Suara FM, dan Kota Perak FM. Di program Bincang Spesial disiarkan langsung dari kantor Distipora Kota Yogyakarta. Saya masih bersama dengan Pak Budi Santoso Asrori, Kepala Distipora Kota Yogyakarta. Kita ngomong tentang PBDB Kota Jogja tahun 2022. Kalau sekarang kita fokus ke SMP ya Pak Budi ya, karena yang ini tinggal 3 hari. Yang SD kan sekarang Mas Denny, SD itu yang offline sekarang. Offline ya? Tanggal sekarang sampai juga hari Rabu ya Mas ya. Tapi orang datang langsung ke sekolah. Jadi tidak melalui web kami, tidak melalui media online. Dan insya Allah untuk SD, semua pendaftar bisa mengakses sekolah negeri lah, gitu ya, yang daftar. Artinya jumlah bangku yang tersedia. Pengalaman yang ada seperti itu, karena masyarakat juga banyak yang mendaftar di sekolah swasta. Oke. Ya, cukup tersedia di SD. Itu Mas ini. Baik, Tanah Kadang Mega Suara, kemudian kawan Kota Perak, pendengar Star FM, Yasikas dan mitra bisnis, Anda boleh gabung di pagi kali ini. Kalau mau tanya, monggo ke Pak Budi di 081-862-1013. Saya ke pendaftaran SMP Pak Budi. Orang tua itu masih bingung dengan ada kemungkinan untuk milih 3 sekolah, betul ya Pak Budi? Betul. Nah ini apa yang orang tua harus cermati terkait dengan ini? Pilihan 1, 2, 3 ini harus seperti apa Pak? Mas, jadi pertama kali setiap anak harus melakukan pengajuan pendaftaran. Oke. Yang akan kita laksanakan sudah dari tanggal 17 sampai dengan besok hari Rabu tanggal 22 jam 10. Jadi pengajuan pendaftaran itu adalah intinya adalah memasukkan data anak, termasuk pilihan anak ke dalam database sistem PPDB. Nah, di sana anak sudah akan memasukkan nilai anaknya, berapa nama anak. Kalau anak itu sudah dalam database kami langsung otomatis keluar. Kalau dari luar kota kadang-kadang dikompok juga ya, karena datanya belum ada. Nah, di sana ada 3 pilihan kita sediakan. Ya, silakan anak memilih. Ya, misalnya SMP 1 pilihan pertama, SMP 2 pilihan kedua, SMP 3 pilihan ketiga. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian anak ternyata tidak suka saya dengan pilihan itu. Silakan lakukan pengajuan pendaftaran lagi. Ya, di-print lagi, harus di-print. Dan pengajuan pendaftaran bisa dilakukan berulang-ulang. Oke. Ya, berulang-ulang dengan berbagai variasi pilihan. Itu pengajuan pendaftaran Mas. Kemudian hari ini, hari Senin tanggal 20 sampai hari Rabu tanggal 22 jam 14, anak pendaftar harus melakukan verifikasi pendaftaran. Datang ke sekolah. Dipilih dari yang print banyak tadi, dipilih salah satu mana yang paling dimantapi lah gitu ya, bahasa Jawanya gitu. Yang paling mantap itu mana? Itulah yang dipilih. Datang ke sekolah membawa ASPD asli, kemudian surat keterangan lulus. Maka ya untuk mengkonfirm bahwa ini dari dalam kota atau luar kota. Ya, itu kalau yang zonasi mutu atau zonasi prestasi ya Mas ya. Nah, setelah menyerahkan berkas itu ke salah satu sekolah yang dipilih, pilihan tadi, yang 3 pilihan tadi, nanti akan diedit oleh petugas yang bersangkutan di sekolah bersangkutan, baru namanya akan tercantum dalam proses seleksi PPDB. Baru keluar di data yang bisa dipantau real time online tadi ya. Kalau pengajuan pendaftaran belum, kadang-kadang ada yang nanyain,
Saya sudah mengajukan pendaftaran belum muncul ya, belum verifikasi kan, belum di OP kan sama petugas, belum memasukkan berkas. Oke. Itu. Kemudian kalau Mas Denny nanya bagaimana cara strategi urutan, ya toh? Silakan Bapak Ibu, anak-anak memilih berdasarkan urutan passing grade tahun kemarin. Itu referensi saja sebagai referensi. Ya, misalnya ternyata paling tinggi, paling angka terendah tahun lalu adalah SMA, SMPA. Yep. Kemudian baris setelah itu SMPC, baris setelah itu SMPB. Maka boleh sekarang urutannya adalah A. Nah, itu Mas. Tapi untuk referensi kadang-kadang juga bisa berubah. Kadang-kadang yang kemarin SMPC itu passing grade-nya nomor 2, sekarang ternyata nomor 3, misalnya kayak gitu. Tergantung dari nilai yang data anak yang melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah yang bersangkutan, sama saja. Iya, kadang-kadang orang tua itu mantau-mantau dulu kan Pak, kemudian masukinnya rada mepet. Nah, apakah ini cara yang tepat Pak? Kalau nilainya bagus, nilainya tinggi, misalnya ranking 300 dari atas, silakan dimasukkan di hari-hari ini. Langsung cemplungin aja gitu ya? Iya, itu membantu yang lain. Tapi kalau nilainya jaga-jaga ragu ya, hari kedua, hari ketiga saja. Oke. Iya, gitu. Pak, kalau cepat-cepatan masuknya itu apakah juga berpengaruh pada diterima atau tidaknya mahasiswa? Berpengaruh jikalau di nilai terendah, misalnya ada 2 atau 3, ya, maka nanti yang terakhir diukur adalah siapa yang duluan mendaftar. Oke. Pengaruhnya di situ, Mas. Tapi kan sebetulnya kecil kemungkinan juga kayak gitu. Ya, tapi kemarin di zonasi wilayah ternyata terjadi kayak gitu. Iya, kita akan berbicara lagi dengan Pak Budi. Kita masih akan ngobrol banyak. Saya akan baca dulu interaksi yang sudah masuk di Instagram kami. Pak Budi, ini menarik soal kuota afirmasi. Kalau misalnya tidak terpenuhi, apakah kuota tadi yang untuk teman-teman yang disabilitas tadi, apakah kemudian bisa dialihkan ke yang lain, Pak? Kajian zonasi mutu, Mas. Dan itu sudah kita alihkan hari ini. Sudah dari Sabtu kemarin kita alihkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu tidak persis, ada beberapa sekolah yang mungkin tidak persis 100%. Tidak seperti awal di pengumuman, karena kita tambah. Oke. Ya, saya nggak hafal tambahnya berapa. Ya, misalnya kemarin yang kosong jalur mutasi perpindahan orang tua kosong, kemudian jalur disabilitas juga ada yang tidak terisi, maka sudah kita alihkan ke zonasi mutu. Ya. Oke. Ini pertanyaan dari Rianda Putra. Jadi tidak ada cadangan, Mas ya. Tidak ada cadangan. Misalnya ada yang mundurkan diri terus, saya zonasi mutu nggak diterima, nomor yang atas saya ternyata mundurkan diri misalnya, itu nggak ada cadangan gitu. Artinya bangku itu dibiarkan kosong? Kalau yang sekarang kita zonasi mutu. Oke. Nanti kalau terakhir zonasi mutu maka dibiarkan kosong. Kalau tidak melakukan lapor diri istilahnya, kita menggunakan istilahnya lapor diri, jangan daftar ulang. Karena kalau daftar ulang kadang-kadang dipersepsikan kaitan dengan bayar-membayar. Jadi kita lapor diri tidak ada kaitan dengan bayar-membayar. Di PPDB ini maupun di proses selanjutnya di SMP Negeri di Kota Jogja tidak ada pungutan. Ini pertanyaan tadi dari Mas Eka Laya, kalau kuota untuk disabilitas tidak terpenuhi, apa bisa buat yang lain? Sudah dijawab. Sudah. Kemudian Mas Dewe, mohon info. Anak saya pengen masuk SMP 13 karena senang dengan olahraga. Apakah ada tes bakat, Pak Budi? SMP 13 ini ada 2 kategori, yaitu kelas khusus olahraga dan reguler seperti sekolah yang lain. Nah, untuk kelas khusus olahraga sudah kita laksanakan pada kemarin di akhir bulan Mei, Mas. Jadi sudah selesai untuk kelas khusus olahraga. Nah, untuk yang reguler non KKO ini tidak ada tes bakat segala, ini pelaksanaan juga sama dengan sekolah yang lain. Oke. Ya. Kemudian ini menarik juga Pak, dari Mas Surya Dewa. Adakah rencana nambah kelas di SMP bagian selatan Pak? SMP bagian selatan ini Pak yang jadi perbincangan juga Pak. Monggo Pak. Ya, sebetulnya itu sudah kita selesaikan Mas dengan jadi aksesnya itu hampir sama sekarang. Kita tambah kepada di bagian selatan juga, SMP 10 sampai SMP 9. Ya, tapi sebetulnya terkait dengan akses ini sekarang semuanya ya, Jogja Utara kemarin yang jarak yang pakai zonasi wilayah juga yang terimanya dekat-dekat saja 200-300 meter saja. Jogja Selatan bahkan ada yang 400, 600, sampai 800 meter ya. 600 meter kelihatannya di SMP 10 gitu ya. Jadi kemarin yang akses jarak yang di Jogja Selatan kita perbanyak, di Jogja Utara kita perkecil. Itu sudah sebetulnya sudah menjawab
tambah akses untuk zonasi jarak. Itu ya. Kalau yang lain kan zonasi mutu itu kan berdasarkan nilai, jadi tidak ada pengaruhnya antara Jogja Selatan dan Jogja Utara. Oke. Dan sudah bergabung di WA kami Pak, terima kasih 5252 nomor belakangnya. Hanya komentar seperti ini, jangan biarkan pindah KK jadi budaya, karena itu bagian dari budaya yang tidak jujur. Tanggapannya Pak Budi. Ini menarik loh, ini kalau tiap tahun pasti ada yang kayak gitu Pak. Tidak hanya terjadi di SMP, pendidikan yang lebih tinggi juga ada kan kayak gitu kan. Iya. Ya sebetulnya kan gini, Bapak Ibu pendengar Mirsa gitu. Jadi ya harapannya tidak ada seperti yang diharapkan panjenengan tadi, tidak ada perpindahan karena PPDB ya. Tapi kan memang tidak ada larangan dari kependudukan untuk pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia. Dengan alasan apapun tidak ada larangan. Itu yang disatakan seperti itu. Nah, ya mungkin kadang-kadang juga kita kalau orang pengen pindah ke Jogja berarti Jogja itu tetap menarik menjadi magnitudo sendiri untuk pendidikan kan gitu Mas. Gitu ya. Ya walaupun memang cara-caranya tidak pas juga seperti itu ya kan. Ini yang jadi catatan kita sebetulnya. Ini akan jadi evaluasi kami Bapak Ibu pendengar yang tanya tadi, termasuk itu kita menjadi catatan kami juga. Tapi syaratnya untuk bisa daftar sebagai siswa di Kota Yogyakarta itu harus pindah dalam waktu 1 tahun atau berapa lama Pak? Minimal 1 tahun kalau menjadi diakui sebagai kakak kota 1 tahun. Itu aturannya di Permendikbud 1 tahun 2021, jadi ada aturan yang lebih tinggi lagi. Apakah harus tercatat sebagai anak, keponakan, atau cucu, atau seperti apa sih Pak? Kami sebetulnya ini sudah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mas. Yang namanya penduduk itu kita tidak memperhatikan status sebetulnya. Yang mau status anak, mau cucu, mau family lain kan diakui sebagai penduduk. Iya. Ya kan. Kadang-kadang kan nanti juga ya itu hal kalau family lain itu berarti kan pindahnya anak-anak saja. Mungkin iya. Tapi nanti kalau ada anak yang memang betul-betul family lain, numpang anak yatim misalnya, nampang di tempat paktinya, Pak Leopnya gitu kan. Padahal realitasnya memang orang Jogja sejak dulu gitu ya, kan juga jadi problem juga seperti itu. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Instagram kami. Ada pertanyaan soal SD Pak. Kalau untuk SD kemarin, apakah semua kuota terpenuhi, ataukah ada SD yang kekurangan murid? Ada yang masih ada kurang murid beberapa SD. 2, ada yang 3, ada yang 1 gitu. Itu ada yang seperti itu Mas. Oke, kita kembali ke PPDB yang berjalan dari hari ini, yang sampai dengan 3 hari ke depan sampai tanggal 23. Pak Budi, ada posko juga. Posko ini melayani apa saja sih Pak? Jadi di kantor kita tetap menyediakan layanan yang optimal bagaimana kampus PPDB ini bisa diakses oleh masyarakat. Artinya jangan sampai masyarakat atau seorang anak yang ikut PPDB tidak diterima karena tidak mendapatkan informasi yang jelas. Maka kita melakukan sosialisasi kebijakan PPDB ini sudah sejak bulan Mei kemarin Mas. Ya, setelah Lebaran kita langsung sosialisasi PPDB ke sekolah-sekolah, ke orang tua wali murid kelas 6, ke RW, ke ibu PKK, ke pemerintah kecamatan kelurahan. Tujuannya yaitu tadi biar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Dan jangan sampai ada anak yang tidak diterima karena tidak tahu informasi. Termasuk kami menyediakan berbagai layanan informasi di Dinas Pendidikan Muda Olahraga ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi ada yang layanan informasi PPDB Mas ya. Sebar tentang PPDB sebarang nilai, bahkan sampai konsultasi SMP mana sebaiknya pilihan 1, pilihan 2. Oh bisa ya? Bisa kalau di sana. Tapi kalau lewat radio ini kan nggak bisa. Iya betul. Ya nggak bisa kamu ya. Kami tidak bisa mengunggulkan SMP 1 dengan SMP yang lain. Dasarnya kami adalah fase tahun yang lalu saja. Kemudian kami juga ada posko pengendali PPDB juga. Kalau ada masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi, mengakses teknologi informasi, pengajaran pendaftaran tidak bisa dilakukan di sekolah, bisa di kami, kita bantu. Juga kami melakukan menyediakan hotline telepon juga 563030. Ini harapan kami agar masyarakat juga dapat mengakses dengan berbagai media yang ada. Kalau lewat website kan juga ada, tapi kan memerlukan waktu untuk jawab. Ya. Yeah. Kalau hotline kan lebih cepat. Pak Budi, tadi kembali ke pilihan 3 sekolah tadi, 1, 2, 3. Artinya yang paling favorit lah, saya sebut seperti itu,
1, 2, 3 itu harus diurutkan sedemikian rupa agar ketika misalnya lepas dari pilihan pertama, dia akan kedua, ketiga gitu ya Pak ya? Betul. Dan jangan sampai, Mas, ini waktunya hampir habis ini ya, strategi nanti ya. Jadi jangan sampai pilihan 1, 2 itu sejajar ya. Oke. Nah, nanti kalau tidak diterima bisa diterima. Ya jadi langsung pilihan 3, tapi kalau bisa bergabung. Nah, itu dia. Sudah sedikit dibuka bocorannya sama Pak Budi, tapi kita akan break dulu. Untuk Anda yang mendengarkan kami di Kota Perak, Mega Suara, Impact Pas FM, dan juga Yasika, kita akan segera kembali. Anda kami undang untuk bergabung di 081 862 1013. Kami akan kembali. Anda masih di program Bincang Spesial PPDB Kota Yogyakarta tahun 2022. Disiarkan Star FM, Yasika FM, Impact Pas FM, Mega Suara FM, dan Kota Perak FM. Ya, Anda masih di program Bincang Spesial persembahan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta, disiarkan oleh Mega Suara 93,8 FM, Kota Perak 94,6 FM, Star 101,3 FM, Yasika 94,4 FM, dan juga Impact Pas FM di 100,5 FM. Anda boleh gabung, kita masih punya sedikit waktu sampai dengan jelang jam 11. Saya masih bersama dengan Kepala Dishipora Kota Yogyakarta, Pak Budi. Tadi kita sudah ngomong tentang tips untuk memilih sekolah. Urut-urutannya tadi Pak Budi. Ya. Mungkin sedikit diulang lagi. Biar orang tua itu yang di Senin, Selasa, Rabu ini gak galau banget memilih 3 ini kayak apa sih Pak? Yang pertama, orang tua harus melakukan verifikasi pendaftaran ya. Jadi jangan merasa ketika sudah melakukan pengajian pendaftaran, sudah pilih sekolah di web kami di sistem PPDB, sudah merasa mendaftar. Namanya tidak akan muncul kalau tidak melakukan verifikasi pendaftaran, menyerahkan ASPD, menyerahkan surat keterangan lulus, menyerahkan fotokopi KK ya ke sekolah. Salah satu sekolah pilihan. Yang pertama, karena ada yang nanya, saya sudah daftar kok belum muncul ya, belum verifikasi pendaftaran kok muncul gimana? Datanya belum dimasukin. Iya. Kemudian yang kedua, Mas, tolong pelajari rentang nilai, sebaran nilai. Di website kita ada ya itu ya Mas ya. Nah, di website kita juga, kita informasinya lengkap, sebaran nilai di Kota Jogja berapa, ada semua. Kemudian, tolong juga pelajari passing grade tahun yang lalu. Nilai paling rendah di masing-masing sekolah itu tahun lalu berapa. Itu komposisinya tidak akan banyak berubah Mas dari tahun ke tahun. Ya, saya tidak perlu sebutkan sekolah, tapi urutannya relatif tidak berubah. Berubah hanya angkanya saja. Sekarang ada kecenderungan rata-rata SMSD itu naik dikit, jadi nanti yang SD-nya naik lah. Passing grade-nya naik dikit lah nanti. Oke. Itu. Kemudian pilih berdasarkan itu 1, 2, 3. Jangan milih yang urutannya nilainya passing grade-nya hampir sama. Misalnya tinggi-tinggi semua dipilih nomor 1, 2. Jangan, nanti kalau nggak diterima yang pilihan 1, di 2 juga nggak masuk. Peluangnya berkurang ya? Berkurang, ya. Tuh, jadi mungkin kalau orang senang sepak bola, ada pertahanan sejajar, ada pertahanan lapis kan gitu ya kan. Kalau pertahanan sejajar, semuanya sejajar, nanti begitu lolos dari orang tersebut, dari pemain tersebut, sudah ada berdebat dengan kiper kan gitu. Tapi kalau berlapis masih ada lapisannya gitu. Lolos satu masih ada yang lain kan gitu. Intinya itu Mas. Saya kira itu tips. Saya berharap, harapan kita, ini kan daya tampung SMP negeri itu adalah 3.466, ya kan? Sementara lulusan SD di Kota Jogja saja hampir 7.000. Ya, logikanya kan hanya 47-48% yang diterima, tidak sampai separuh. Ya, kami berharap Bapak Ibu, anak-anak semua tidak usah kecewa jika tidak masuk dalam PPDB online negeri atau masuk SMP negeri di Jogja. Masih banyak sekolah yang mutunya bagus, nggak usah khawatir. Ya, rentang kualitas pendidikan di Jogja ini tidak terlalu jauh disparitasnya, kesenjangannya. Nah ini karena memang daya tampungnya sangat mencukupi Mas. Jadi 7.000 lulusan SD tadi di SMP itu hampir 9.000 negeri swasta, yang 3.500-an itu untuk negeri karena sudah ada termasuk yang kelas khusus olahraga ada 68 ya, jadi 3.466 plus 68 Mas, hampir 3.530-an sekian ya itu ya. Itu daya tamu di Kota Jogja, tetapi
memang ada nanti sebagian dari masyarakat yang mungkin tetap di sekolah swasta. Iya, Pak Budi, untuk orang tua, berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan agar kemudian ketika mendaftar ini lancar, tidak ada masalah atau tidak ada kendala, Pak? Paling utama adalah ASPD, kemudian KK, surat keterangan lulus, ya, terus kalau KMS ya kartu KMS-nya, Mas. Itu tidak mengumpulkan foto segala, tidak usah bayar-bayar, enggak juga ada. Jadi tidak ada pengenaan biaya apapun bagi siswa yang PPDB di Jogja. Termasuk nanti setelah masuk juga tidak ada konsekuensi dengan biaya. Nanti paling setelah masuk ya harus cari seragam, biasalah seragam, itu aja. Tidak ada uang gedung, uang sumbangan, tentunya nggak ada di SMP Yogyakarta. Ya, untuk masyarakat yang masih penasaran dengan dan cari informasi soal PPDB Kota Yogyakarta, websitenya apa, Pak? Websitenya jogja.siap-ppdb.com. Ya, jogja.siap-ppdb.com. Kalau telepon hotline kami 0274 56 30 30. Itu Mas Denny, saya kira insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali murid, ayah bunda dapat menyekolahkan anaknya sesuai yang dengan diserahkan oleh anak-anak. Namun jikalau itu tidak tercapai, nggak usah risau, nggak usah gusar. Kesuksesan anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah. Yang adalah bagaimana agar bapak, ibu, ayah bunda itu memotivasi anaknya untuk belajar, ya, terus memberikan pembinaan, bimbingan. Mudah-mudahan anak akan menjadi anak yang berhasil dalam belajar dimanapun sekolahnya. Siap, Pak Budi. Yang pasti sebagai orang tua kita harus cermat dalam menentukan pilihan, kemudian amati, teliti semua berkas-berkas pendaftaran yang dilakukan sampai dengan 2-3 hari ke depan berjalan dengan lancar dan putra-putri Anda mendapatkan sekolah yang sesuai dengan yang diinginkan. Pak Budi, terima kasih sudah ngobrol di pagi kali ini. Saya tahu Pak Budi lagi sibuk dengan banyak tamu di bawah sana. Sekali lagi terima kasih, dan juga untuk Anda yang sudah bergabung tadi di Mega Suara 93,8 FM, Kota Perak 94,6 FM, Star 101,3 FM, Yasika 95,4 FM, dan juga Impact Plus FM di 100,5 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan nyata pamitan dari kantor Dispora Kota Yogyakarta di dalam program Bincang Spesial PPDB Kota Jogja 2022. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Anda telah mendengarkan program Bincang Spesial PPDB Kota Yogyakarta tahun 2022. Disiarkan Star FM, Yasika FM, Impact Pas FM, Mega Suara FM, dan Kota Perak FM.